Apakah benar ketika berjuang, seseorang atau sekelompok orang itu benar-benar mampu bisa mengetahui hari, tanggal, bulan, kapan perjuangan yang dilakukan itu bisa selesai? Adakah pernah sebuah perjuangan, apakah perjuangan itu menuju kemerdekaan atau perjuangan apapun, bisa menentukan, pejuangnya menentukan bahwa perjuangan ini pasti akan selesai tanggal berapa, bulan berapa? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman VTuber dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Milhan Anis di channel Sandikala. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Setelah capek kerja seharian, mudah-mudahan ini saatnya istirahat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan istirahat ini cukup tenang ya. Cukup tenang, senang, happy bersama keluarga ya. Teman-teman, saya tadi baca satu komen ya. Beberapa komen saya baca di konten saya sebelumnya. Ada satu komen yang menggelitik. Nah, ini saya ingin menyampaikan ini karena ini adalah satu pernyataan yang perlu kita jawab nih. Perlu kita jawab dengan cara yang baik supaya dia mengerti bahwa pernyataan itu tidak logis gitu. Jadi ada yang berkomentar begini, teman-teman bisa baca ya, saya nggak hafal tapi kira-kira kalau Bapak tahu kapan akan on, coba sebutkan tanggal berapa, bulan berapa. Jadi dia menyangka atau dia merasa bahwa dia diiming-imingi oleh kami para konten kreator. Nah, jadi oke, saya akan kasih dua hal untuk meluruskan pemikiran seperti ini. Jadi teman-teman, seandainya ada yang tahu tanggal berapa, bulan berapa VTube itu bisa on, tentu tidak ada yang namanya perjuangan. Tinggal nunggu aja, tinggal nunggu tanggal dan bulan, nah pastian on. Karena dia berkomentar, kalau Bapak tahu VTube akan on, sebutkan tanggal dan bulan. Ya kalau saya tahu, kalau ada yang tahu, maka tinggal sebutkan tanggal itu. Dan tidak perlu berjuang. Karena apa? Karena kalau sudah tahu akan on, ya tidak perlu diperjuangkan buat apa? Sudah tahu kok. Mengapa seseorang berjuang untuk mewujudkan sebuah harapan, untuk mewujudkan sebuah impian, untuk mewujudkan sebuah cita-cita? Itu karena dia tidak tahu. Itu karena apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan, ini belum jelas kapannya akan terrealisir. Yang dia tahu adalah sebuah keyakinan bahwa dengan apa yang dilakukan, apa yang diperjuangkan, dengan semua strategi yang dipasang, tentu akan sampai pada ending. Dan endingnya ini ya mustahil diketahui kapannya. Gitu loh. Anda tahu nggak? Dulu para founding fathers bangsa ini, tahu nggak? Kalau 17 Agustus 1945 itu akan jadi hari kemerdekaan. Di tahun 45 bulan Juli, tahu nggak? Kalau 17 Agustus itu
akan jadi hari kemerdekaan? Mereka nggak tahu. Mereka tidak tahu. Coba deh dibaca sejarahnya. Justru mereka berjuang sampai titik darah penghabisan itu karena mereka ingin merdeka. Targetnya adalah merdeka. Bukan tanggal berapa merdekanya. Tanggal berapa merdeka itu menjadi tidak penting. Yang penting adalah Indonesia bisa merdeka. Paham ya? Mungkin komentator ini salah di dalam menempatkan logika bahwa dikiranya apa yang ingin dipikirnya ya, apa yang ingin dicapai itu adalah sesuatu yang memang sudah terorganisir, bahwa ada program kerja yang sudah terukur bahwa 100 hari pertama adalah ini, setengah tahun pertama programnya ini, 1 tahun pertama programnya ini, tahun berikutnya, 5 tahun, program 5 tahunan ini jangka menengah itu seperti apa, program 25 tahunan jangka panjang itu seperti apa. Mungkin dipikirnya seperti itu. Nah itu kalau sudah merdeka baru membuat program kerja namanya garis-garis besar haluan negara. Gitu loh Pak. Jadi harus dibedakan saatnya berjuang dengan saatnya melakukan pekerjaan-pekerjaan berbasis program kerja. Itu berbeda. Kalau dia mengatakan setiap perjuangan dan kerja keras itu pasti ada targetnya. Iya ada targetnya. Targetnya apa? Targetnya adalah Fitup On. Dan itu diyakini. Karena apa? Diyakini dan dipastikan. Karena apa? Karena ada peluang untuk itu. Di dalam peperangan, seseorang tidak akan menjalani peperangan kalau tidak ada target. Kalau tidak ada kesempatan untuk menang. Kesempatan untuk menang itulah yang dikelola dengan cara membuat taktik dan strategi. Siasat. Ya. Kalau strategi itu untuk memenangkan peperangan. Tapi kalau taktik itu untuk memenangkan pertempuran demi pertempuran. Kadang-kadang dalam sebuah peperangan tidak selalu setiap pertempuran itu harus dimenangkan. Kadang-kadang di satu pertempuran perlu kalah untuk bisa memenangkan peperangan secara keseluruhan. Itulah teman-teman yang seringkali kita ketika menggunakan logika itu seringkali tidak sesuai dengan apa yang seharusnya berjalan sesuai logika umum. Logika itu bersifat umum, tapi ketika sudah masuk ke dalam pikiran seseorang, maka logika umum itu kadang-kadang tidak dikuasai. Nah, anehnya orang Indonesia ini terkenal netizennya barbar, sehingga meskipun dia nggak ngerti sebenarnya, tapi asal saja ngomong, karena memang ukuran-ukuran keilmuan dan logika itu menjadi diabaikan ketika kita sosialisasi di dalam ruang maya. Itu masalahnya di situ. Seandainya setiap orang berpikir dulu sebelum mengatakan sesuatu, mengkaji dulu sebelum memutuskan untuk mengatakan sesuatu atau menulis sesuatu, maka tentu hal-hal semacam komen ini tadi tidak keluar seperti itu bentuknya. Nah, jadi begitu teman-teman. Jadi teman-teman yang selama ini mendengarkan Fitup Pasti On, Fitup Pasti On, itu adalah sebuah semangat, sebuah kepastian yang muncul karena keyakinan. Lebih tepatnya adalah sebuah keyakinan dari mereka yang memperjuangkan. Mengapa bisa yakin? Ya karena melihat adanya peluang-peluang. Dan peluang ini yang diperjuangkan dengan cara membuat strategi-strategi perjuangan. Saat ini melakukan apa?
besok melakukan apa, besoknya melakukan apa, semuanya itu dikalkulasi, dihitung, dilaksanakan. Jadi tidak asal-asalan. Jadi gitu ya teman-teman ya. Bagi Anda yang mengira ini adalah sesuatu yang mudah, Anda salah besar. Sebelum on, VTube itu harus punya uang, dan itu triliunan jumlahnya. Kalau Anda memaksa sebuah tanggal, coba Anda pikir, Anda bisa nggak mencari uang beberapa triliun untuk meng-on-kan VTube? Kalau bisa nggak menentukan tanggal kapan Anda mendapatkannya? Mustahil Anda bisa melakukannya. Mustahil. Kalau Anda bisa, oh pasti Pak Yai Eman udah bisa dari kemarin-kemarin. Paham ya? Jagoe sudah dari tahun lalu, pasti sudah bisa. Paham ya? Tidak semudah itu. Makanya ketika bicara, perlu dipikirkan dulu seperti apa yang mau dibicarakan. Sehingga tidak jadi kisruh gitu loh. Jadi teman-teman, apakah Anda VTuber, penonton, konten kreator, atau Anda konten kreator? Ya. Karena ada begitu banyak konten kreator selain saya, Pak Effendi, Bro Chris, Bro Ferry, ada banyak selain itu. Yang seringkali tidak menghitung strategi-strategi untuk menyampaikan berita. Ini yang menjadi masalah, menjadi berbahaya. Maka saya berharap dengan konten ini saya ingin menyampaikan, jangan sampai pemikiran kita terjebak pada sebuah pemikiran di mana seakan-akan logis, tapi sebenarnya nggak logis. Ya, karena ukuran logika itu umum. Kalau Anda merasa logis, ternyata orang lain merasa tidak logis, itu namanya Anda tidak logis. Karena apa? Logika itu bersifat umum. Ketika semua orang mengakui bahwa logika itu benar, maka logika itu benar. Ketika orang lain mengatakan itu salah, berarti logika Anda belum benar. Gitu ya. Oke, selamat malam. Tetap semangat ya.